kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Jelang Berbuka bersama dengan Agropolitan Televisi. Nah, kalau tadi kita sudah banyak sekali Bapak membahas terkait dengan bulan puasa Ramadan ini dari perspektif Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian kalau dari seluruh ibadah yang telah kita lakukan, kami lakukan sebagai seorang Muslim, menjalani bulan puasa Ramadan ini, menurut perspektif dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, bagaimana indikator mungkin keberhasilan gitu ya Pak, seseorang menjadi lebih bertakwa, apakah dari intensitas ibadahnya, atau dari perubahan akhlaknya, atau dampak sosial yang diberikan kepada orang di sekitarnya, seperti apa Bapak? Terima kasih. Kalau kita lihat di perintah puasa itu, hasil akhirnya adalah orang yang bertakwa. Kata kunci orang bertakwa itu, dia akan berusaha untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kata kuncinya di sana. Tapi juga tidak boleh harus yang menjadi keyakinan kita. Kita tidak boleh merasa benar sendiri. Itu penting hari ini. Jadi merasa benar sendiri itu sudah satu kesombongan menurut saya. Karena menganggap orang lain itu semuanya salah. Padahal kan tidak begitu. Jadi kalau berbeda, pasti berbeda. Jadi Gusti Allah menciptakan semua makhluknya di dunia ini, adakah yang sama? Tidak pernah kita menemukan yang sama. Bahkan kalau teorinya anak sekolah itu, di kelompok klasifikasi makhluk hidup itu, dari sekian baik spesies maupun varietas, itu tidak ada satupun makhluk yang sama persis. Meskipun dalam satu garis keturunan ya, tidak ada yang satu sama persis. Artinya kita bisa menerima perbedaan itu. Dan perbedaan yang ada di sekitar kita sebagai rahmah dari Allah SWT. Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menganggap orang lain itu lebih jelek dari kita. Kalau kita sudah bisa berbuat itu, gelar Idul Fitri yang kita dapatkan setelah akhir Ramadan, itu pantas kita mendapatkan, menyematkan diri untuk mendapatkan gelar Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Tapi harus kita jaga. Jangan di hari 1 Syawal itu kita mendapatkan gelar itu, tanggal 2 Syawal sudah pergi kembali dari lagi, kita. Reset lagi. Betul. Jadi ibadah di akhir zaman seperti ini dengan berbagai macam tantangan, situasi yang ada, kita soleh, kita tidak melakukan maksiat, itu sudah bagus. Tapi artinya kewajiban-kewajiban itu sudah dahulukan, terus tidak menimbulkan permasalahan di sekitar kita. Kita soleh untuk diri kita, kanan kiri kita, itu sudah luar biasa. Karena memang ya situasinya begini, Mbak. Lain dengan ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih ada. Jadi kita mudah, oh ini benar, ini salah, enak ya. Tapi hari ini kan kita tidak bisa. Kita tanya kepada Kanjeng Rasul, oh ini salah, oh sudah, kalau yang menghakimi Kanjeng Nabi kan sudah, berarti ini yang salah, ini yang betul. Yang hari ini belum tentu kita. Itu yang harus menjadi mindset kita, menjadi prinsip hidup kita, menjaga keberagaman, terutama di kota kita tercinta Batu ini, dengan berbagai macam agama yang ada, kebinekaan yang ada, dan harus kita terus jaga bersama untuk keberlangsungan hidup, keamanan, ketentraman, kenyamanan beribadah untuk semua agama di Kota Batu. NU, PJNU Kota Batu punya peran itu, dan setiap dakwah yang kita laksanakan mengajak ke sana. Tadi poin yang menarik sekali Pak menurut saya, ketika seseorang sudah lolos nih ya di ibadah Ramadan ini, sudah menjauhi larangannya dan juga menjalankan, betul sekali, mendapatkan gelar Idul Fitri. Namun yang susah adalah melawan dengan diri sendiri, yaitu merasa benar dibandingkan orang lain. Karena saya udah nggak menjauhi larangannya dan saya sudah menjalankan perintahnya. Orang-orang yang tidak melakukan seperti saya adalah orang yang salah gitu. Bagaimana caranya menjadikan orang-orang seperti itu rendah hati dan kemudian mengingat kembali bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang benar itu Pak? Yang paling utama belajar. Jadi yang
kata kunci belajar. Kalau dia sudah berhenti tidak mau belajar, sudah selesai. Tapi kalau terus mau belajar ya, karena yang diikuti Nahdlatul Ulama itu kan ada 4 madhab. Jadi ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Di 4 beliau pun tokoh madhab ini juga berbeda, misalnya tentang bersuci. Misalnya gampang ketika kalau Imam Syafi'i menyentuh bukan muhrim itu kan batal wudunya. Tapi ketika kita melaksanakan haji kan harus bersentuhan, kan kita bisa berintikal madhab. Artinya kalau kita ilmunya luas, insya Allah tidak gampang menyalahkan orang lain. Gitu. Kalau ilmunya sempit, ya repot, terus gak mau belajar, senengane merasa paling benar, ya sudah didoakan saja, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mau belajar, sehingga yang selama ini menjadi keyakinannya pelan-pelan akan berubah. Satu-satunya hanya belajar, termasuk silaturahmi pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Saya juga banyak sekali belajar Bapak hari ini. Karena berarti kembali lagi poinnya adalah seperti yang kebiasaan Nahdlatul Ulama, yaitu bersosial dan juga belajar. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah ini pertanyaan terakhir untuk menutup sebelum kita akan berbuka setelah ini, yaitu adalah pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah supaya Ramadan ini benar-benar meninggalkan jejak ketenangan jiwa, dan juga setelah Idul Fitri juga masih tetap menjaga nilai-nilai itu. Amin. Terima kasih. Saya bukan orang yang paling baik atau bahkan paling baik pun belum tentu, tapi ayo kita terus berbuat baik. Dan kebaikan kita selain kita rasakan diri kita sendiri, dirasakan minimal di keluarga kita, istri, anak kita juga ikut merasakan, terus tetangga kanan kiri kita. Kalau itu sudah tumbuh, setiap orang punya prinsip itu, maka di seantero dunia ini sama, ayo berbuat baik terus, maka dunia ini akan aman. Jadi kita mulai dari diri kita, terus keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, akhirnya menyebar kebaikan itu kepada seluruh alam ini. Kejadian-kejadian alam, misalnya bencana dan lain-lain, itu sebenarnya juga karena mungkin kita kurang dari sana. Sehingga harapannya ayo terus kita belajar, terus kita berbagi dalam kebaikan, silaturahmi terus kita jalin. Apalagi nanti selesai Idul Fitri, kebiasaan adat budaya Jawa kita ya, saling bersilaturahmi, sambang sinambang, halal bihalal, galak gampil istilahnya ya. Masih kenal itu Mbak? Masih Bapak. Orang sekeras apapun kalau sudah riyoyo itu sudah luluh semuanya, dimintai maaf pasti mau. Ayo itu terus kita kembangkan, budaya itu akan menjaga akidah kita, kebersamaan kita, lingkungan sekitar kita, nanti lingkup besarnya negeri kita tetap bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak, saya belajar banyak dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah juga belajar banyak hal sekali pada sore hari ini, meskipun dengan lapar dan dahaga, tapi insya Allah berkah ya Bapak ya. Amin, amin, Semoga amin. ilmu yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi Amin, pemirsa yang ada di amin. rumah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Takim di studio Agropolitan Televisi pada hari ini. Pemirsa tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Jelang Berbuka selama bulan puasa Ramadan hanya di Agropolitan Televisi. Saya Gun Khafifah selaku presenter mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.